Halo guys, selamat malam. Kita bukannya lagi di salon ya, kita sedang menunggu jamnya untuk tidur ya. Sekarang masih sore, masih jam 7 malam lebih 45 menit. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, sampai kenapa aku sampai harus dikarantina. Jadi untuk saat ini ya Hong Kong itu benar-benar sedang horor, sangat horor gitu. Tiba-tiba lonjakan yang sakit karena virus, yang nggak tahu lah, virus Omicron lah, apa COVID lah, itu sangat dalam hitungan hari itu bisa mencapai bukan ratusan lagi ya, jadi hampir ribuan dalam satu minggu itu. Tuh, jadi tempat-tempat semua kayak rumah sakit itu semua total penuh, bahkan pasien-pasien pun ada yang harus disimpan di luaran di dalam tenda gitu, karena memang udah sangat-sangat darurat banget gitu ya guys. Cerita aku sampai aku harus dikarantina tuh awalnya gini. Sebelum hari Minggu itu ya, hari Minggu aku pulang libur ya, itu badan udah berasa kayak menggigil banget itu. Bukan panas, kalau panas emang berasa ya panas, tapi demamnya itu nggak kelihatan gitu, cuma dinginnya dingin yang menggigil, yang dingin yang nggak normal gitu, bukan dingin karena suhu, bukan gitu. Aku biasa kerja hari Senin sama Selasa, aku masih biasa warawiri ke pasar, masih bekerja lah seperti biasa. Itu sih sebetulnya sebelum hari Minggu juga, hari-hari kebelakangnya itu memang badanku udah sangat pengen istirahat, udah banyak berasa lah sakit lah, mungkin karena cuaca juga atau mungkin karena pekerjaan juga ya. Tapi aku menghiraukannya gitu. Jadi kalau kata orang Sunda, tidak dirasa lah gitu. Jadi aku tetap bekerja gitu. Karena mungkin sebelumnya kan Imlek ya. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan gitu. Nah, setelah hari Senin sama Selasa aku biasa bekerja. Terus Selasa malam aku memberanikan diri karena badanku udah nggak kuat gitu, udah makan malam. Aku memberanikan diri bilang sama majikanku bahwa aku ingin ke dokter gitu, hari ini aja, hari ini juga gitu maksudku. Terus majikan bilang kalau dokter biasa ya nggak ada, katanya udah tutup. Terus dia nanya, kamu kenapa gitu. Majikanku langsung panik karena memang di berita di TV itu udah menyebar kasus ya biasa, virus varian baru itu Omicron ya. Nah, aku kan jarang nonton TV, cuma aku menyimak dan tahu. Dan majikanku malah kayak ketakutan banget gitu, kayak kaget gitu. Udah, makanya dia menganjurkan aku untuk langsung pergi ke rumah sakit. Itu juga aku pergi naik taksi bareng majikanku malam-malam, dan aku dibawa ke salah satu rumah sakit di negara ini ya. Setelah pemeriksaan ya biasa, air ludah, darah apa semua, aku diizinkan pulang jam 1 malam. Coba bayangkan, jam 1 malam itu cuaca sedang dingin dan angin pun sangat besar. Aku pulang sendirian naik taksi, dan majikanku udah pulang duluan. Aku berani pulang sendiri jam 1 malam naik taksi, dan nyampe ke rumah aku langsung mandi ya. Aku langsung mandi karena biasalah aku takut pulang dari rumah sakit itu nempel gitu kayak virus-virus, dan akhirnya aku mandi gitu. Itu badan udah sangat sedang menggigil gitu, belum minum obat itu. Udah gitu dan setelah itu aku tidur semalaman, badanku demam. Cuma anehnya tidak kelihatan. Kalau di temperatur itu kan kalau kelihatan ya kan pasti itu bakal melonjak mungkin sampai 38 39. Cuma anehnya pas aku di
suhu temperatur itu standar gitu, umum 36, 37, 36, 37. Cuma badanku menggigil gitu, dan kepalaku pusing juga, tulang-tulangku berasa rontok gitu ceritanya. Nah, singkat cerita udahlah, hari Rabu siang aku masih menyempatkan bangun tidur karena aku dibangunkan harus makan obat ya, makan obat, dan sampai pada akhirnya terdengar kabar lewat SMS dari rumah sakit yang semalam yang aku pergi itu, datang SMS ke majikan aku bahwa aku dinyatakan terkena virus Omikron katanya gitu. Dan majikanku ya udah nggak begitu panik ya, udah cuma aku yang panik ya, udah nggak begitu panik karena memang dia udah tahu, mungkin karena memang Hong Kong sedang horor ya waktu itu. Dan dia menyarankan aku untuk karantina di rumah dan minum obat, jadi aku nggak boleh keluar kamar gitu, hanya minum obat gitu. Udah gitu sampai pas hari Kamis ya, hari Kamis aku bangun lagi dan badanku masih berasa sakit, kepalaku pusing. Dan akhirnya majikanku kembali panik karena ya aku tidak ada perubahan sama sekali setelah minum obat itu ya. Bahkan aku dijemput ambulan guys, aku dijemput ambulan. Aduh, rasanya seperti kayak gimana gitu, kayak tahanan yang gak kebayang lah. Yang teman-teman yang pernah saat ini yang sama-sama sedang menjalani karantina pasti tahu gimana lah paniknya waktu itu. Dan singkat cerita, aku dijemput ambulan dan aku dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Nah, di sana aku belum tertangani dan aku masih disimpan di tenda ya guys, karena memang rumah sakit penuh banget. Jadi setiap detik, setiap waktu, setiap jam itu pasien-pasien berdatangan. Itu masa-masa sulit aku berada di tenda ya selama 4 hari 4 malam. Bayangkan cuaca sedang dingin. Jadi benar-benar para suster, pekerja kesehatan di negara ini benar-benar mereka kewalahan karena pasien itu tiba-tiba membludak, nggak tertahan gitu, kayak ya melonjak tiba-tiba dalam hitungan jam, dalam hitungan hari gitu guys, kan sangat horor gitu. Singkat cerita, aku telepon ke majikan, telepon ke agent gitu. Aku gimana ini nasibku di sini, badanku udah nggak kuat. Aku harus duduk berhari-hari di luaran tenda gitu. Terus dan pada akhirnya banyak masuk ke nomor HP aku itu ya, banyak masuk nomor-nomor telepon mungkin dari instansi dan ya pihak-pihak kesehatan di negara ini, bahwa dia menyatakan apa benar kamu ada di rumah sakit dan kamu tahu sakit kamu itu apa gitu ya. Aku jawab dengan jujur gitu. Yang aku pikirkan saat itu, aku ingin segera pindah rumah sakit, kalaupun mau dibawa karantina cepat gitu, soalnya aku udah nggak kuat waktu itu. Aku lihat itu di tenda beberapa para domestic helper juga ya, teman kita orang Filipina juga ada, orang Indonesia juga ada. Ya sedih ya kalau diceritain tuh masa-masa itu, sumpah. Sampai kita tuh seperti ya itulah masa-masa sulit, aku nggak sanggup menceritakan. Dan pada akhirnya hari Minggu, bukan hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam jam 8, berarti malam Senin ya, Minggu kemarin. Akhirnya tiba-tiba aku dibawa ke tempat karantina. Aku belum tahu itu di Lantau Island ternyata ya, di sini gitu. Singkat cerita, pemeriksaan lah seperti umumnya. Emang rumah sakit khusus untuk
para maksudnya untuk karantina khusus untuk yang terserang virus gitu. Ternyata aku berbesar hati, ternyata banyak sekali warga pribumi yang terkena juga. Kita diangkut satu mobil itu bersama warga pribumi ya. Singkat cerita, aku masuk ke gedung 1. Cuma aku di gedung 1 itu bertahan satu hari dan besoknya aku dipindahkan lagi ke gedung 2. Katanya itu gedung untuk pemulihan ya. Katanya itu gedung untuk pemulihan. Dari sana kita diperiksa lagi, biasa ambil darah, tekanan darah umum lah kayak gitu, dan aku dikasih obat lagi karena tenggorokanku masih ada sedikit batuk itu. Sekarang aja suaraku suaraku sekarang udah ada. Kemarin serak banget. Dan ya akhirnya aku di sini di karantina di tempat ini sampai detik ini udah 7 hari ya guys. Jadi ya masa pemulihan. Sebetulnya udah sembuh, cuma kita masih harus ambil sampel ludah sama cek darah, jantung gitu, umumlah kayak gitu. Dan selama di sini aku melihat ya, salut dengan pihak para pekerja kesehatan di negara ini. Mereka sangat respect dan mereka sangat benar-benar sangat dalam melaksanakan tugasnya itu sangat pokoknya bisa dibilang banget respect gitu. Saya kalau kata orang Sunda tuh getapan gitulah gitu ya guys. Dan aku alhamdulillah sekarang udah sehat. Obat masih kadang diminum ya kalau tenggorokanku sedikit gatal dan sakit. Untuk masalah makan pagi, siang, malam, makan malam, sarapan kita bisa memilih mau apa. Terus jam 12 ke sana kita makan siang. Terus jam 6 kita makan malam gitu. Kita bisa memilih mau menu apa. Semua tersedia. Jadi untuk para domestic helper yang maksudku jika memang udah merasa ada gejala-gejala seperti ya demam, tulang semua kayak sakit kepala, itu umum lah demam, jangan takut untuk segera pergi berobat, atau misalkan jika memungkinkan mending pergi berobat. Kita bisa dikarantina seperti aku ini ya, kita aman lah gitu. Tapi kalau misalkan kita di dalam rumah masih kita bareng sama-sama majikan, ya takutnya ya tertular ke yang lain gitu. Ataupun misalkan keluarga majikan ada yang terkena gitu, kan bisa tambah parah, menular ke kita. Jadi lebih baik kalaupun memungkinkan mending kita pergi untuk dikarantina gitu. Kita sambil istirahat lah. Oke lah. Untuk teman-teman ya, maksudku kita bisa istirahat di sini tanpa harus memikirkan beban pekerjaan untuk beberapa hari ini, sambil ya mengumpulkan tenaga, memulihkan stamina kita gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa berkecil hati kita terkena virus atau apa. Dan sebetulnya ya itu
apa Omikron itu ya sebetulnya batuk pilek biasa sih sebetulnya. Dari dulu juga ya yang namanya batuk pilek itu memang ada, tapi entah kenapa mungkin dari hasil penelitian para pakar kesehatan mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat ganjil gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita manut aturan mereka, dan apapun nama dan bentuk dari jenis penyakit itu kita hanya berharap, kita hanya meminta kesembuhan, gitu aja. Jadi maaf kalau misalkan aku bicara terlalu panjang dan tidak terfokus ke tidak terfokus ke pembicaraannya gitu ya. Kita hanya sekedar sharing aja gitu. Jadi terima kasih yang sudah menyimak video saya gitu. Untuk para teman-teman selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Semoga kita di sini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang, masih bisa berkumpul. Nanti suatu hari kita pulang ke Indonesia bisa berkumpul bersama keluarga kita. Gitu aja ya. Ini kepanganku sudah selesai. Ya Allah, ini temanku, astagfirullah. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak. Lain kali jika ada hal-hal yang perlu aku sampaikan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Maaf terlalu panjang videonya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.